Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are incomparably grateful for good blessings that have given of us the opportunity and health today, so we can gather in this room to carry out learning activity as usual. I respect to Mr. Teguh Widodo SOSMS MREG as a lecturer, business informant, and friend I am proud of. We from Group 5 introduce myself. My name is Santi as the moderator in this presentation today. Well, not prolong the time, let's just start the presentation with the title Managing Container Terminal. Hi, I'm Fatia Ramadhani. I will explain about introduction of managing container terminals. Once it has been built, a port is impossible to move to another location. It is hard to rectify wrong decisions in port management. This highlights the importance of port management. According to Atherton 2008, the development of port management can be classified into 4 phases. 1. First generation, 2. Second generation, 3. Third generation, and 4. Fourth generation. Setelah dibangunnya pelabuhan, tidak mungkin dipindahkan ke lokasi lain. Sulit untuk memperbaiki keputusan yang salah dalam manajemen pelabuhan. Hal ini menyoroti pentingnya manajemen pelabuhan. Menurut Alderton tahun 2008, perkembangan manajemen pelabuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 fase. Yang pertama, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Pertama, generasi pertama. Generasi pertama ini adalah lokasi antarmuka kargo antara translaut dan darat pelabuhan untuk transfer kargo dari kapal ke pantai dan dari pantai ke kapal. Operasi pelabuhan biasanya dipisahkan dari kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dan kegiatan pelabuhan yang berbeda terisolasi satu sama lain. Yang kedua ada generasi kedua. Generasi kedua ini adalah pusat layanan transportasi dan komersial. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelabuhan kegiatan terkait pelabuhan diintegrasikan untuk menikmati hubungan yang lebih dekat dengan mitra transportasi dan dengan mitra transportasi dan perdagangan. Yang ketiga ada generasi ketiga. Generasi ketiga ini karena perkembangan peti kemas dan intermoda, pelabuhan dapat dilihat sebagai pusat jaringan, produksi, dan distribusi internasional. Kerja pelabuhan memberi nilai tambah pada produk primer dan berorientasi komersial. Yang terakhir ada generasi keempat. Generasi ini berfokus pada standarisasi informasi dan proses-proses karena globalisasi di antara operator pelayaran dan terminal global. Pelabuhan juga mempertimbangkan perlindungan lingkungan sebagai tujuan kinerja. Sekian dari saya. The next slide will be explained by Selvi Danisa. Well, I'm Selvi Danisa and I will explain about development of global. There are 3 patterns of development in the terminal industry. First is terminal network atau jaringan terminal adalah sebuah konsep di mana beberapa operator terminal peti kemas bekerja sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan layanan kepada pelanggan. Tujuan utama dari jaringan terminal adalah untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam industri pelayaran seperti merger dan alisiansi antar perusahaan pelayaran, munculnya operator terminal global, serta meningkatnya kebutuhan investasi untuk fasilitas terminal. Beberapa manfaat dari jaringan terminal: yang pertama, berbagi sumber daya dan fasilitas. Kedua, meningkatkan efisiensi. 3, standarisasi layanan. 4, peningkatan daya saing. Dan 5, pertukaran informasi dan pengetahuan. Yang kedua yaitu regional coverage atau cakupan wilayah. Adalah strategi yang digunakan oleh operator terminal peti kemas untuk meningkatkan efektivitas layanan dan memperkuat posisi mereka di pasar dengan cara memperluas jangkauan operasional di suatu wilayah geografis tertentu. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada pelanggan mereka. Beberapa cara untuk meningkatkan cakupan wilayah. Yang pertama, ekspansi terminal. Kedua, kerjasama antar terminal. Yang ketiga, peningkatan konektivitas. Dan yang terakhir, penyesuaian layanan. Dengan meningkatkan cakupan wilayah operator terminal dapat menawarkan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka, seperti waktu transit yang lebih singkat, frekuensi layanan yang lebih tinggi, dan pilihan rute yang lebih beragam. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pangsa pasar operator terminal di wilayah tersebut.
3. Internationalization. Dalam konteks industri, terminal peti kemas mengacu pada strategi operator terminal untuk memperluas operasi mereka ke luar negeri, melampaui batas-batas geografis negara asal mereka. Ekspansi global perdagangan peti kemas telah menjadi pendorong utama bagi operator terminal untuk melakukan internasionalisasi. Ada beberapa faktor yang mendukung internasionalisasi operator terminal peti kemas, meliputi yang pertama, kepemilikan sumber daya, kedua, pengalaman operasional, dan ketiga, keahlian teknologi. Melalui internasionalisasi operator terminal peti kemas dapat meraih beberapa manfaat, antara lain titik pertumbuhan bisnis, diversifikasi resiko, peningkatan daya saing, dan transfer pengetahuan. Namun, internasionalisasi juga membawa tantangan seperti perbedaan budaya regulasi dan kondisi pasar di setiap negara. Operator terminal harus memiliki strategi yang matang dan sumber daya yang memadai untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan keberhasilan ekspansi internasional mereka. That's all from me. Thank you. Well, the next slide I will be explain about the benefit framework atau kerangka manfaat, yaitu ada 6. Yang pertama itu productivity atau produktivitas yang mengacu pada seberapa efektif terminal kontainer dalam menangani dan memproses kargo. Ini meliputi kecepatan bongkar muat, waktu penanganan kontainer, dan jumlah kontainer yang dapat diproses dalam periode waktu tertentu. Kemudian itu ada regional coverage atau cakupan regional yang berkaitan dengan sejauh mana terminal kontainer melayani area geografi tertentu. Ini mencakup kemampuan untuk menangani lalu lintas kargo dari berbagai lokasi di wilayah tersebut. Kemudian itu ada operating efisiensi atau efisiensi operasional yang mana berfokus pada optimalisasi proses dan sumber daya di terminal. Ini melibatkan penggunaan teknologi, manajemen yang efektif, dan prosedur yang dioptimalkan untuk memaksimalkan output sambil meminimalkan biaya dan waktu. Kemudian itu ada focus of business atau fokus bisnis yang mengacu pada strategi dan prioritas utama terminal kontainer. Ini meliputi spesialisasi dalam jenis kargo tertentu, fokus pada rute perdagangan spesifik, atau pengembangan layanan bernilai tambah. Kemudian itu ada internationalization atau internasionalisasi yang berkaitan dengan ekspansi operasional ke pasar global. Ini melibatkan pembukaan atau akuisisi terminal di negara-negara lain, serta pengembangan jaringan internasional. Kemudian itu ada terminal network atau jaringan terminal yang mengacu pada sejauh mana terminal terhubung dengan terminal lain dan infrastruktur transportasi. Ini meliputi integrasi dengan moda transportasi lain seperti kereta api dan jalan raya, serta konektivitas dengan terminal lain di jaringan global. My name is Santi, so I want to explain about conclusion and video. Container terminal management include various aspects such as operation, human resource, equipment, layout, workflow, efficiency, security, and so on. The goal of activity container terminal management is to optimize terminal performance so that I can handle container flow quickly, safely, and efficiently. Container terminal management has become very important in today's global supply chain, where most goods are traded through container transport by ship. So, the discussion of the container terminal management will probably include strategy, method, technology, and best practice that can be applied to increase productivity, reduce costs, and provide better service to customers. Terminal management is a complex task with numerous challenges. Digitalization is a challenge, but how can be transformed and managed? The cost of labor and operation should be considered. As well, the environmental impact of terminal operation, consulting with equipment
our solution for simulation and emulasi, terminal ensuring efficient and effective project management. They also providing consulting, operational optimization, simulation, and terminal design solution. That's all our presentation. We hope you can understand about this material. More and less we apologize. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.